Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar, ajron azima, pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menjalankan agamanya, yakni agama Islam, ad-dinul Islam, Islam rahmatan lil alamin. Pemirsa yang ada di rumah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, untuk menunggu berbuka pada kesempatan hari ini. Sebuah kisah yang luar biasa, seorang ulama besar, ya, yang dia amalannya luar biasa, ya. Kemudian dia meninggal dunia, ulama tersebut. Kemudian di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya, "Wahai hambaku, apa yang telah kamu lakukan selama kamu di dunia?" Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Ya Allah, selama saya hidup di dunia, saya telah menjalankan sholat 5 waktu secara rutin. Sunnah semua saya lakukan. Sholat duha, sholat tahajud, semua saya lakukan kepadamu ya Allah." Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La aqbal minka." La aqbal minka. Saya enggak menerima apapun dari sholatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya lagi kepada hamba tersebut yang sudah meninggal. Ini seorang ulama, anak-anak. Kemudian ulama tersebut mengatakan, "Ya Allah, selama saya hidup di dunia, saya sudah mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal saya, semua saya berikan, sedekah luar biasa saya berikan kepada fakir miskin." Kemudian Allah bilang apa? "La aqbal minka." Saya enggak menerima sedikit pun dari yang kamu lakukan. Ya, zakatmu saya enggak terima, sedekahmu saya enggak saya terima. Ya. Kemudian Allah tanya lagi berikutnya. Kemudian seorang tersebut mengucapkan lagi pada Allah, "Ya Allah, selama saya hidup di dunia, saya sudah berumroh, saya sudah berhaji, berkali-kali saya lakukan untukmu ya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian apa kata Allah? La aqbal minka. Saya enggak menerima sedikit pun dari yang kamu lakukan, kata Allah. Ya Allah, ya. Kemudian hamba tersebut tanya kepada Allah, ya. "Ya Allah, lantas apa? Lantas apa yang kau terima dari apa yang saya lakukan selama di dunia?" Ya, salat pun sudah diterima, ya, zakat pun tidak diterima, puasa pun tidak diterima, umroh tidak diterima. Ya, lantas apa ya Allah yang kau terima selama saya hidup di dunia ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada satu amalan yang kau laksanakan selama kamu hidup di dunia, ya, bahkan kurang lebih 60 tahun kamu hidup di dunia, ada satu amalan saja yang saya terima. Apa itu? Ya Allah, yaitu dulu kamu pernah menyingkirkan duri di tengah jalan. Menarik anak-anak bahwa hanya dengan menyingkirkan duri di tengah jalan, ya, Allah maafkan semua dosa-dosanya. Allah berikan karunia kepadanya sehingga dia bisa masuk surga. Bayangkan, hanya gara-gara menyingkirkan duri. Kenapa dia bisa menjadi ahli surga, ahli jannah? Gara-gara menyingkirkan duri? Karena dia melakukan perbuatan itu, amaliyah itu dengan tulus ikhlas. Ya, seperti yang tadi disebutkan, wa ahlasu, ya, ikhlas, tulus ikhlas untuk menjalankan ibadah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang luar biasa, memang ikhlas ini merupakan sesuatu yang mudah untuk diucapkan. Betul? Ya, tapi kadang sulit untuk dilakukan. Ya, sholat aja kadang kalau kita nggak disuruh nggak mau sholat. Ya,
puasa aja kalau nggak kewajiban nggak mau, ya. Apapun, ya. Kalau kita nggak kewajiban aja nggak mau, ya. Tulus ikhlasnya itu kecil, ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan derajat ikhlas ada beberapa tahapan, anak-anakku. Yang pertama adalah kita harus 3S. Ya. Apa itu 3S? Sadar, sabar, syukur. Baru yang terakhir adalah ikhlas. Sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tidak memiliki apapun di dunia. Hanya Allah, ya. La haula wala quwata illa billah. Hanya milik Allah semuanya. Kekuatan semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi. Kita hanya hamba yang kita harus menghamba kepada Allah dengan segala apapun kondisinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sabar. Ya, setelah sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak punya apa-apa, hanya menghamba kepada Allah. Tugas kita meminta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah sabar. Sabar dalam menjalankan. Sehingga kalau kita memiliki kesabaran dalam menjalankan ibadah kita, insya Allah kita bisa istiqomah. Ya. Nah, oleh karena itu, ciri-ciri istiqomah itu apa sih? Ciri-ciri istiqomah itu adalah dia selalu bersyukur dan ikhlas dalam menjalankannya. Kalau ada sebuah ibadah hanya mungkin 2 kali, 3 kali, habis itu nggak lagi sedekah. Sekali, 2 kali, tahun depannya nggak sedekah lagi. Tahun depannya sudah hilang. Bahkan ya, dia tidak melakukan itu lagi. Artinya dia bisa jadi itu hanya sebatas kewajiban, menggugurkan kewajiban, bukan karena ikhlas. Oleh karena itu, ya kita anak-anakku dari awal kita belajar untuk ikhlas. Nah, salah satu ciri yang paling mudah untuk kita ketahui bahwa ibadah kita itu dijalankan dengan ikhlas atau seseorang itu menjalankan dengan ikhlas adalah keistiqomahan yang dia lakukan dalam ibadahnya. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ya, oleh karena itu apapun ibadahnya, ya. Pak, saya ibadahnya memberikan makan ini ya kepada fakir miskin ya setiap hari Jumat contohnya. Tapi kalau itu istiqomah, insya Allah itu luar biasa. Bahkan istiqomah ini sering Bapak katakan bahwa istiqomah itu lebih tinggi daripada karamah. Ya, sekecil apapun kalau istiqomah, insya Allah kita akan menjadi orang yang memiliki derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam menjalankannya. Dan mudah-mudahan selama di bulan suci Ramadan ini kita lakukan semua dengan ikhlas sehingga Allah memberikan kemudahan untuk kedepannya setelah bulan suci Ramadan kita tetap menjalankan ibadah kita dengan ikhlas, dengan istiqomah. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.